Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medita Kusumaning Tias, mahasiswa aktif Institut Agama Islam Negeri Samarinda dengan program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan NIM 191130-509. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai profesionalisme guru dalam mengelola lingkungan belajar pada anak usia dini. Pada dasarnya, guru merupakan kunci dalam pengajaran. Guru secara langsung berupaya mempengaruhi, mengarahkan, dan mengembangkan kemampuan siswa di dalam proses belajar mengajar. Guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. Oleh karena itu, guru yang merupakan salah satu unsur di bidang pendidikan harus berperan secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional dan harus mampu menciptakan suatu kondisi belajar mengajar yang baik, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Dalam artian khusus, dapat dikatakan bahwa pada setiap diri guru itu terletak tanggung jawab untuk membawa para siswanya pada suatu kedewasaan atau taraf kematangan tertentu. Menurut para ahli, pengertian kelas menurut Hamalika adalah sekelompok orang yang melakukan kegiatan belajar bersama yang mendapatkan pengajaran dari guru. Menurut Mulyasa, pengolahan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif. Dari beberapa pendapat tersebut, maka disimpulkan bahwa pengelolaan kelas merupakan keterampilan atau seni yang direncanakan guru pendidikan anak usia dini dalam organisasi untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif, memberikan pengarahan dan pengawasan agar terlaksana proses belajar mengajar. Lalu kita lanjut ke prinsip umum penataan ruangan. Sebelum melanjutkan pembelajaran kepada anak, ada hal yang harus diperhatikan oleh guru terhadap penataan ruangan yang sesuai dengan Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Poin yang pertama yaitu harus aman, bersih, sehat, nyaman, dan indah. Ketika anak belajar, maka ruangan tersebut harus disertai dengan keamanan ruangan, bersih dari kotoran, sehat, nyaman, dan indah untuk proses belajar mengajar. Kedua, sesuai dengan tingkat perkembangan anak, maka kelas ada dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kelas A dan kelas B. Untuk kelas A sendiri berusia 3-4 tahun, sedangkan kelas yang B itu 4-6 tahun. Dan yang ketiga yaitu memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Adapun jenis ruangan, yang pertama ruangan indoor dan kedua ruangan outdoor. Ruangan indoor adalah ukuran ruang kelas yang dipengaruhi oleh jenis kegiatan yang akan dilakukan oleh anak, serta jumlah anak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Ruang kelas perlu dirancang agar menyenangkan. Warna-warna yang terang dan ringan sangat disukai oleh anak, tetapi jangan terlalu terang karena warna sangat menarik perhatian anak sehingga menciptakan ketidakfokusan terhadap proses belajar mengajar. Di dalam ruangan indoor ada sentra, di mana ada sentra balok, sentra main peran, sentra imtak, sentra persiapan, sentra seni, sentra memasak, dan sentra bahan alam. Kita lanjut ke ruangan outdoor. Luar ruangan atau disebut juga dengan outdoor adalah suatu kegiatan pembelajaran yang secara langsung dilakukan di alam terbuka dengan memanfaatkan alam sekitarnya sebagai media pembelajaran. Ruang di luar kelas atau outdoor juga harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak. Untuk ruangan outdoor biasanya terdiri dari lapangan rumput, tempat berkebun, dan alat-alat permainan lainnya.
Lalu ada penataan ruangan indoor. Penataan ruangan indoor pertama, papan tulis agak rendah agar anak-anak mudah menjangkau papan tulis tersebut. Kedua, tempat memajang karya anak, di mana tempat ini nanti dikhususkan untuk menyimpan hasil karya anak. Dan yang ketiga, sentra saling berdekatan, di mana sentra meteran dan sentra balok itu harus saling berdekatan agar tidak jauh-jauhan. Keempat, anak mampu bermain sendiri, berkelompok kecil, dan kelompok besar. Kelima, peletakan buku yang sangat strategis agar enak dijangkau oleh anak-anak. Keenam, sentra disusun lebih fleksibel agar anak-anak mudah untuk bermain dan terjangkau. Ketujuh, antara ruangan harus diberikan pembatas, memberikannya dengan loker yang lebih tinggi dari anak-anak. Lalu lanjut ke penataan ruangan outdoor. Ruang luar atau outdoor adalah lingkungan belajar yang menyenangkan bagi anak usia dini. Pertama, pastikan ruangan outdoor tidak ada binatang penyengat. Kedua, tutup bak pasir jika tidak digunakan. Ketiga, area basah dekatkan dengan sumber udara. Mengapa? Ketika area basah terkena udara, maka area tersebut akan mengering airnya dan tidak membahayakan bagi anak-anak yang bermain di luar ruangan. Keempat, diberikan pagar. Pada lembaga harus memberikan pagar, apalagi lembaganya berada di pinggir jalan. Pasti itu sangat membahayakan sekali bagi anak didik untuk bermain di luar. Karena apa? Karena keselamatan dan kenyamanan anak adalah nomor 1. Kelima, pagar dijadikan sentra berkebun pada anak. Lanjut, kita masuk ke perlengkapan belajar. Perlengkapan belajar adalah sesuatu yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar seperti meja dan kursi, alat tulis, loker, alat peraga, dan APE. APE adalah alat pembelajaran edukatif. Meja dan kursi harus disesuaikan dengan ukuran anak, serta ujung meja dan kursi tidak runcing agar tidak melukai anak didik. Lalu alat peraga. Pendidikan anak usia dini adalah benda yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan anak sehingga dapat mendorong proses pembelajaran yang efektif. Contoh alat peraga yaitu alat peraga komunikasi, alat peraga pakaian dan rumah adat, poster, panca indera, replika buah-buahan. Lalu ada alat permainan edukatif yang disebut dengan APE adalah semua alat yang digunakan untuk memenuhi naluri bermain anak sehingga dapat memberikan pengertian informasi, kesenangan, dan mengembangkan seluruh aspek perkembangan. Contohnya, APE indoor yaitu balok, mozaik bebas, papan geometri, menara gelang, papan pasak 25, meronce, puzzle, dan lain sebagainya. Lalu, ada contoh APE di outdoor. Alat APE outdoor yaitu jungkat-jungkit, ayunan, bak pasir, bak air, tali, seluncuran, dan terowongan. Mungkin itu adalah materi singkat mengenai pengelolaan lingkungan belajar pada anak usia dini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.